Ya, beberapa waktu yang lalu Allah kasih kesempatan kepada saya untuk coba berjalan-jalan ke Medan. Dan ketika jalan-jalan ke Medan, sebelum pemilu 14 Februari 2024. Saya naik taksi, bersama taksi itu kemudian kita ngobrol dengan sopirnya. Ketika ngobrol itu dia cerita tentang apa yang menjadi pilihan dia ketika pemilu kemarin. Dia mengatakan ketika ditanya, milih apa kemarin? Bang, milih yang rambut putih lah, gitu. Dia bilang, kenapa rambut putih? Saya bilang, saya kan partai, zaman dulu partai yang itu pokoknya. Nah, tapi repot ini. Apa repot bang? Saya bilang. Itu orang rumah itu, parah dia. Dia milih yang sebelah. Maksudnya yang sebelah itu yang mana? Yang gemoy itu loh. Aduh, saya bilang, ini unik. Kalau kita membaca bahwa preferensi masyarakat Indonesia untuk memilih calon itu beragam. Termasuk dalamnya adalah gaya ternyata. Dalam gaya itu menentukan pilihan. Saya itu juga agak kemudian bertanya ya, anak-anak kecil kita ini, anak-anak Gen Z ini milih siapa kemudian. Saya coba jalan nemui kerumunan itu, ditanyalah kepada kerumunan anak perempuan-perempuan itu. Ditanya, kemarin milih siapa? Milih yang gemo itulah gitu. Waduh, luar biasa. Artinya ada preferensi menarik kalau kita baca dari perbincangan ini. Ada gaya yang menentukan itu. Kalau membaca ini ternyata ini ada tren yang menarik untuk kita baca teman-teman sekalian. Apa yang terjadi pada kasus di Filipina misalnya, Bongbong Marcos itu bisa memenangi kontestasi presiden juga dengan pola menyamankan mereka di media sosial kepada anak-anak muda dengan gayanya dia yang luar biasa seperti yang terjadi hari ini di tempat kita. Ya, ini satu hal. Tetapi ketika kita bicara seorang pemimpin, maka pemilihan pemimpin ini ternyata ada hal lain di Indonesia ini, yaitu yang berbicara tentang masalah angka-angka, biaya-biaya. Pak Roma Hurmuji beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa untuk menjadi anggota DPR itu membutuhkan sekitar 10-14 miliar. Wah, luar biasa, nggak sebanding dengan gaji dia kan. Terus kemudian kalau kata Pak Muhaimin Iskandar di Jakarta itu bisa sampai 40 miliar. Artinya apa? Uang itu menentukan kekuasaan. Kalau coba kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, ada satu istilah penting atau pernyataan penting dalam buku The Power Game yang ditulis oleh Hendrik Smith. Unsur terpenting dalam kehidupan politik Amerika adalah 1 uang, 2 duit, 3 fulus. Ya, ini penerjemahan agak lebih kuat lah. Benar, money, dan money gitu. Uang, duit, dan fulus. Akibatnya apa? Kedaulatan rakyat sesungguhnya hanyalah jargon kosong belaka. Artinya uang menentukan proses kekuasaan. Kemudian yang kedua, Huey Newton, pemimpin Black Panther Party. Dia ini adalah lanjutan dari Malcolm X, mereka yang di kalangan ras kulit hitam di Amerika, itu juga menyatakan yang sejenis atau 60-an, power to the people for those who can afford it. Kekuasaan diperuntukkan bagi siapa saja yang mampu membayar untuk itu. Artinya apa? Kekuatan uang itu menentukan kekuasaan. Dan tidak hanya soal itu, kita tahu dalam perkembangan teori ada yang disebut dengan teori politik gentong babi atau yang disebut dengan pork barrel politik. Pork barrel politik ini sebenarnya adalah satu istilah penting yang ada di Amerika dulu. Bahwa dulunya orang-orang itu, budak-budak yang ada itu saling berebut daging babi asin yang ada di dalam gentong sebenarnya. Nah, perebutan ini kalau kemudian diistilahkan dalam konteks sekarang sebenarnya gini, maknanya bagaimana uang-uang kekuasaan yang ada dalam gentong tadi itu dimanfaatkan untuk mendekati konstituen. Kalau bahasa mudahnya gini kira-kira. Kalau bahasa mudahnya kira-kira gini gambarnya. Anggota dewan mengambil anggaran dari anggaran APBN, kemudian dibawa pada konstituennya dalam bentuk program. Program real. Program misalnya kalau zaman sekarang
turun, dana aspirasi datang kepada konstituennya, kemudian dana ini disetorkan pada mereka, digelontorkan pada mereka. Dalam konteks kekinian misalnya bansos gitu ya. Bansos itu programatik, sesuai. Dan kalau kita sambung-sambungkan, oh kalau kemarin terkait dengan El Nino misalnya, karena krisis pangan misalnya, oh perlu dibantu. Bayangkan dari Januari sampai Maret loh, luar biasa. Angkanya cukup besar dan kalau kita akumulasi sampai tahun 2024, itu 497 triliun, luar biasa, besar sekali bantuan sosial ini. Programatik itu sebenarnya, dana pemerintah sebenarnya, dana APBN sebenarnya, tapi kemudian dia turun, membawa program itu, ada bantuan sosial, ada bantuan keluarga harapan, kemudian bantuan beras, pangan non tunai ya, kemudian itu diberikan pada mereka, sehingga apa? Preferensi pilihan dari konstituen, dari masyarakat itu memilih apa yang menjadi pilihan dia. Itulah yang disebut dengan pork barrel politik. Disebut dengan pork barrel politik. Dan bicara pork barrel politik sebenarnya sudah ramai sejak tahun lama di Amerika juga begitu adanya. Dan ini sebenarnya apa? Pola yang disebut dengan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pilihan yang dia inginkan. Dan ternyata tidak hanya dalam bentuk bansos loh. Di Amerika dulu juga namanya ada infrastruktur bill namanya. Rancangan undang-undang terkait dengan infrastruktur. Nah ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mendesain pembangunan jembatan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga dia nampak besar dan mempengaruhi pikiran masyarakat bahwa oh baik sekali pemimpin kita itu. Kalau kita bicara dalam konteks kekinian, misalnya, apakah orang Indonesia nggak butuh infrastruktur perjalanan dari Jakarta ke Solo misalnya? Oh sangat butuh. Dan hari ini kalau orang berjalan dari Jakarta ke Solo, cepat sekali. Kalau saya pernah berjalan dari mulai Bogor sampai ke mana itu? Palembang kan? Itu perjalanan, itu membutuhkan waktu cepat sekali. Saya berangkat jam 2, naik mobil, sampai ke Palembang, itu jam 11 kurang. Saya ke Musi Banyuasin naik mobil lebih lama daripada saya dari Bogor ke mana Palembang. Artinya apakah masyarakat nggak butuh infrastruktur? Sangat butuh. Tapi infrastruktur ini kan harus dibangun dengan cara apa misalnya? Kalau itu dibangun dengan Belt and Road Initiative kerjasama dengan Cina, kemudian dengan utang luar negeri, kemudian diserahkan pada rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang harus mengembalikan tidak? Iya pasti, dengan apa? Pajak mereka. Sehingga apa? Wah baik sekali pemimpin ini. Membangun jalan, membangun jembatan. Akhirnya apa? Terpersitkah di kepala dia bahwa ini luar biasa. Inilah disebut dengan pork barrel politik. Hari ini kalau kita membaca Indonesia, sahabat-sahabat sekalian, maka yang kita baca tidak jauh dengan pork barrel politik. Nah, politik pork barrel di Indonesia ini ternyata kalau orang bicara, wah ini Pak Agung ini hanya ngeritik rezim yang ada. Enggak. Karena pork barrel ini juga berlaku tidak hanya di level pusat, tapi juga level daerah, provinsi, kabupaten. Bahkan ini yang ditulis jurnal yang ditulis oleh Antonius Saragintan itu menulis tentang apa yang terjadi di Banten misalnya beberapa waktu yang lalu. Saya pikir baca sendiri itu langsung disebutkan nama-namanya siapa yang terlibat dalam pork barrel itu. Ini clear. Apakah pork barrel nggak terjadi di Boyolali? Terjadi lah pastinya. Apa nggak terjadi di Solo? Terjadi. Hampir terjadi semuanya. Artinya apa? Kalau dia punya kekuasaan, ada peluang dia melakukan pork barrel politik. Dia melakukan bansos. Dia bangun infrastruktur pakai dana negara. Tapi apa? Masyarakat akan menilai ini pemimpin yang hebat. Inilah titik kritis luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Oke. Nah, politik pork barrel ini atau politik gentong babi ini menghasilkan apa yang disebut dengan populisme, kepopuleran. Dia populer di tengah-tengah masyarakat. Dia terkenal di tengah-tengah masyarakat. Maka sosok yang saya sampaikan ini di depan, sampai detik ini approval ratingnya masih sekitar 77%. Apa approval rating? Indeks kepuasan masyarakat. Masyarakat puas terhadap kepemimpinan Pak Jokowi itu, hampir 77%. Sehingga apa? Siapapun kemarin yang menantang Pak Jokowi selalu kalah dalam prosesnya. Dan pilkada berikutnya, apakah tidak terjadi peran berikutnya terjadi? Sangat besar terjadi peluang terjadi peran berikutnya. Apa yang muncul? Patron klien akhirnya. Klienisme namanya. Karena sudah dikasih bansos, karena sudah dikasih infrastruktur, maka apa? Milih. Kira-kira gitu lah. Patron, klien. Patron ngasih gift,
kliennya di take harus memilih. Ini logika give and take and give yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Lanjut. Ditambah lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, ada yang namanya buzzer and influencer merah putih. Tanda petik ya. Atau plat merah, mohon maaf, plat merah. Maksudnya apa? Dia buzzer atau influencer yang mendukung rezim yang ada dan kita tahu. Semua dikemas demikian rupa untuk melakukan manipulasi opini publik. Bansos, infrastruktur, manipulasi opini publik, jadilah populisme luar biasa ini. Oke, lanjut. Kalau kita membaca kemarin, tak hanya itu. Ada bangunan yang sangat penting untuk kita baca. Di masa Pak Jokowi, koalisi, ini koalisi besar. 82%. Ini 82%. 82% itu partai apa yang bergabung bisa kita lihat di depan. Ada PDI Perjuangan, ada Golkar, ada Nasdem, ada PAN, ada P3, ada PKB, ada Gerindra. Total 82%. Kekuatan populisme di tengah masyarakat, kekuatan koalisi besar, inilah yang menghasilkan hal penting untuk kita baca. 34 menteri, 4 jabatan tingkat menteri, 16 benar-benar parpol, 18 tidak parpol. Dan hasilnya ini. Populisme di tengah masyarakat, dia pegang kendali menteri-menteri, dia kendali partai-partai, akhirnya yang terjadi apa? Revisi Undang-Undang Minerba. Nomor 3 tahun 2020, ada masalah besar yang ada di situ. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, revisi Undang-Undang KPK, melemahkan fungsi-fungsi KPK ada di sana. Kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Perpu Covid, di situ luar biasa, bagaimana penganggaran itu dikelola demikian rupa, tanpa harus dengan persetujuan DPR. Luar biasa kalau kita lihat. Kemudian apa? Ini yang sangat jelas. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, Omnibus Law Cipta Kerja. Bukan hanya itu, cipta kerjanya itu sudah di inkonstitusional bersyarat, dikeluarkan Perpu Cipta Kerja. Luar biasa ini, Pak. Jadi MK sendiri sudah menyatakan itu inkonstitusional bersyarat. Tapi keluarkan Perpu Cipta Kerja. Dan saya mengatakan apa? Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini clear, Perpu Cipta Kerja clear adalah karpet merah untuk para investor. Kemudian Undang-Undang IKN, bayangkan. Cepat sekali Pak Undang-Undang IKN itu. Tidak ada dalam kampanye Pak Jokowi. Kemudian tidak ada dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional. Tapi apa? Ketok palu Undang-Undang IKN. Kenapa? Koalisi besar, populisme. Ini yang terjadi. Kemudian Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Poinnya nggak jauh beda dengan bagaimana yang sekarang lagi ramai tentang impor dokter asing, liberalisasi terkait dengan dunia kesehatan. Ini muncul. Harga BBM bayangkan, naik sebanyak berapa kali? 7 kali. 7 kali tanpa satu protes yang berarti sama sekali dari DPR maupun dari rakyat. Inilah hasil dari sebuah kepemimpinan yang saya sebut sebagai kepemimpinan populis, otoriter, oligarkis. Kepemimpinan populer di tengah masyarakat, dia kendalikan berbagai partai-partai yang ada demi kepentingan oligarki. Segelintir orang, segelintir kalangan yang menguasai politik, ekonomi, dan hukum di negeri ini. Yang paling menarik begini, kenapa kok akhirnya partai-partai itu akhirnya bahasa saya tersandra politik, kartu truf ini. Ini disampaikan langsung oleh Pak Romahur Muzi. Hampir semua elected officials korup. What is elected official? Mereka yang memenangi pemilu. Clear, itu disampaikan oleh beliau. Baik partai, baik legislatif, baik eksekutif, maka itu adalah korup. Elected official. Ini Pak Romahur Muzi yang menyampaikan banyak sekali kalau kita searching di dalam berita, termasuk juga kemarin yang ramai dengan total politik misalnya, ini cukup ramai sekali. Oke. Akhirnya kalau kita gambarin kira-kira gini bentuknya nih. Rezim penguasa kepada rakyat, pork barrel politik. Tambah gaya, gayanya mohon maaf kalau kemarin kan tampak deso, tampak dekat dengan rakyat, belusuan dan sebagainya. Ditambah buzzer influencer plat merah, muncullah klientelisme. Klientelisme, rakyat memberikan gift-nya kepada rezim kekuasaan, approval ratingnya tinggi sekali. Rezim penguasa kepada parpol DPR, memberikan jatah menteri, jabatan, ini akan menjadi kontrol penuh, menjadi sandera politik, kartu truf buat
partai-partai politik. Dan sekarang kan terjadi semua. Bagaimana, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, hak angket nggak jalan, misalnya. Terus kemudian beberapa partai tercokok beberapa menterinya untuk kepentingan-kepentingan, tentu kita tidak tahu apa yang menjadi landasan. Yang jelas akhirnya semua partai itu akhirnya kena kartu trufnya masing-masing. Kemudian yang represif kepada kelompok kritis, pakai undang-undang ITE, undang-undang ormas, yang menyebabkan beberapa ormas-ormas kritis sebenarnya, yang kritis pada pemerintah, BHP-nya harus dicabut misalnya. Ini yang menjadi sangat menarik represivitas yang terjadi. Nah, semua ini yang disebut sebagai populis otoriter. Populis otoriter. Dia populis ke tengah-tengah masyarakat, tapi otoriter kepada kelompok-kelompok kritis. Kepentingannya apa? Kepentingannya untuk melayani para kapitalis, pemilik modal, para investor, termasuk investor asing, dan juga para oligark, sekelompok kecil masyarakat yang memiliki material power. Mereka mengendalikan politik, hukum, dan ekonomi. Lanjut. Nah, kalau digambarin begini nih kira-kira. Ini jadi kalau kita lihat nih, ini ada perubahan yang disetting sama teman-teman lah, sedikit-sedikit ya. Ini kan government melayani oligark. Biasanya kalau melayani oligark, gambarnya ini sebenarnya dia nggak tersenyum. Ini, rakyat ini sedih lah gitu kira-kira ya, menggambarkannya rakyat ini sedih sebenarnya. Cuman populis otoriter itu dia melayani oligark, tapi rakyat bertepuk tangan. Jadi kira-kira begini lah kalau menggambarkan. Ini dilayani oligarknya, dilayani investornya, rakyat kemudian enak sekali karena dikasih bansos, kasih infrastruktur. Masya Allah, luar biasa ini. Ini tantangan luar biasa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ini semua sebenarnya adalah bangunan dari apa yang disebut dengan korporatokrasi. Gabungan antara korporasi dan birokrasi menggabung menjadi satu. Ruang ini sebenarnya lahir dari sekularisme, pemisahan agama dengan kehidupan, di bidang politik melahirkan demokrasi, di bidang ekonomi melahirkan kapitalisme, demokrasi butuh uang banyak dari para kapital membutuhkan undang-undang, peraturan untuk mereka mengeksploitasi sumber daya yang ada di negeri ini. Korporatokrasi. Lanjut, bagaimana ke depan? Ini pertanyaan. Bagaimana ke depan? Ini kan masa lalu yang saya gambarkan tadi ya. Bagaimana ke depan? Kalau kita ke depan pasca Pilpres Pileg 2024 ini, mari kita baca. Kalau kita landaskan pada logika pihak-pihak yang sekarang ini mendekat kepada rezim yang berkuasa hasil Pilpres 2024, maka kita akan punya gambaran kayak begini polanya. Ini kalau jumlah semua 61%. Kalau jumlah nama 61%, belum kuat dong. Belum kuat, belum layaknya dulu di masa sebelumnya 81%. Sekitar 80-an% ya. Belum kuat, 82%. Nah, harus membutuhkan kekuatan lain. Sudah mulai ada yang mendekat partai ini. Tapi apakah akan mendekat betulan kita lihat saja. Kalau ini masuk, maka jumlahnya 71%. Kurang kuat. Maka sedang dilobi juga partai berikutnya. Apakah mau? Pertanyaannya. Kita lihat perkembangannya. Kalau mau berarti 81% ketemu nih. Kalau ternyata nanti partai ini juga mau gitu, maka jadilah dia berapa? 100%. Wah, luar biasa kekuatannya ini nanti kalau benar-benar terjadi. Kalau misalnya tanpa partai merah sekalipun, itu sudah 81%. Kalaupun tanpa partai orange sekalipun, maka 71%. Ini juga sudah sangat kuat sekali. Oleh karena itu sahabat sekalian, mari kita lihat bagaimana yang terjadi. Gini. Kalau kita membaca beberapa waktu terakhir ini, kita melihat rakyat umum akan dikasih pork barrel menurut saya ke depan. Kenapa pork barrel? Gini kira-kira logikanya. Pak Prabowo Gibran kemarin sudah menawarkan program yang sangat menarik menurut saya, yaitu makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Bayangkan tiap hari loh ini ya. Bayangkan tiap hari. Pertanyaannya, kemarin saya diskusi dengan teman-teman di salah satu kampus penting, apakah makan siang gratis itu bagus? Sebenarnya penting, terkait dengan menangani stunting di negeri ini ya. Bagaimana anak-anak ini kan mau bonus demografi ke depan, stunting harus diatasi. Maka makan siang gratis itu mengambil dari pelajaran Jepang sebenarnya. Cuma persoalannya, makan siang gratis ini akan menggunakan dana pemerintah. Sekitar 400 sekian triliun rupiah.
Dan ini berpeluang menjadi pork barrel seperti bansos. Ini titik kritis yang luar biasa. Nanti ujungnya apa? Ditambah dengan buzzer dan influencer plat merah, ujungnya diharapkan masyarakat mendukung mereka sampai ke ujung, bahkan bisa 2 kali periode, bahkan mungkin bisa berperiode-periode berikutnya. Kepada ormas keagamaan tanpa mengurangi rasa hormat. Tanpa mengurangi rasa hormat, ada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 bagi-bagi iup tambang kepada ormas. Kita tahu ada problem pertambangan kita ini. Banyak ada yang melakukan good mining, tapi lebih banyak yang melakukan bad mining praktis, praktek-praktek pertambangan yang buruk. Itu yang mengganggu lingkungan, itu yang mengganggu sosial dampak kepada masyarakat sekitarnya, lingkar tambang. Ini persoalan yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, ditambah lagi ada namanya jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi ini yang menjadi titik kritis. Kenapa? Karena ada satu problem terkait amanah penanganan jaminan reklamasi terkait dengan penutupan lubang tambang. Pertanyaan saya sederhana banget kok. Ormas keagamaan mampu nggak untuk menangani kultur problem bad mining praktis? Bisa nggak dia terlibat dengan nilai-nilai keserakahan yang sekarang muncul? Dan bisa nggak dia menyelesaikan jamrek tadi seperti itu? Saya membaca ini jebakan luar biasa yang akan terjadi pada ormas-ormas keagamaan. Tujuannya apa nanti akhirnya? Kontrol penuh pada ormas keagamaan itu agar tingkat kritisnya rendah dan memberikan dukungan penuh. Kemudian yang kedua untuk rakyat, apalagi kalau bukan populisme. Dukungan, klientelisme, patron klien, rakyat kepada penguasa yang ada. Ini titik kritis. Kemudian kepada kelompok-kelompok kritis, ini udah panahnya langsung nujuk ke bawah. Tidak ada take and give lagi. Tidak ada kemudian pemerintah ngasih apa, mereka ngasih apa, tidak lagi. Tapi yang nyata, kalau kita baca dalam RUU penyiaran misalnya, tadi yang sampaikan Mas Adiasta, itu ada beberapa poin. Pertama, pelarangan penayangan jurnalistik investigatif. Padahal sekarang ini yang bisa membongkar banyak hal itu jurnalistik investigatif. Teman-teman yang bisa membongkar itu sehingga muncul kasus, dan kita tahu misalnya kasus Pak Sambo beberapa waktu yang lalu, kasus Teddy Minahasa misalnya, itu muncul di permukaan karena kekuatan dari investigatif ini, jurnalistik investigatif. Lah kalau itu dihilangkan bagaimana nanti? Tingkat kritisnya rendah. Kemudian apa? Penyiaran itu juga menggambarkan dilarang untuk penayangan pencemaran nama baik, kemudian radikalisme, terorisme. Pertanyaan gini, bicara tentang pencemaran nama baik, pencemaran nama baik, siapa sih ini yang menentukan ini pencemaran atau tidak? Ini seringkali penguasa yang menentukan. Radikalisme, terorisme misalnya, yang dituduhkan pada banyak kelompok Islam yang memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah misalnya. Ini siapa yang menentukan ini radikal teroris? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ya pemerintah hari ini yang melakukan palu godam pada kelompok-kelompok Islam. Terus yang ketiga, ini yang sangat ngeri-ngeri sedap juga ini. Digital platform, ketika dia akan menayangkan kontennya harus verifikasi dulu pada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Pertanyaan saya, neko-neko sekali ini. Ini konten kreator itu sabrek seluruh Indonesia ini, TikToker, YouTuber, memang dia kuat untuk menangani verifikasi demikian rupa. Ini kan cukup aneh itu. Ini menunjukkan represivitas. Tujuannya apa? Ya otoritarian yang dilakukan pada mereka. Kemudian pada Mahkamah Konstitusi, ini clear banget loh. Coba Anda bayangkan ya, Mahkamah Konstitusi diturunkan yang tadinya 15 tahun jadi 10 tahun. Kemudian per 5 tahun lembaga pengusul itu boleh merekol hakim konstitusi. Ini kan saya nyari-nyari, siapa lembaga pengusul dari Mahkamah Konstitusi atau hakim konstitusi? Ternyata 3. Pemerintah, dalam ini presiden berarti, DPR, Mahkamah Agung. Nah ini putar-putar balik mereka-mereka yang sedang membangun populisme otoritarian. Ini titik kritis luar biasa. Hingga Mahkamah Konstitusi terkooptasi dan dalam pengendalian. Nah yang paling penting ini, tanggal 21 Mei kemarin, buru-buru sekali ini, ada rancangan undang-undang Parpol, ada rancangan undang-undang Polri, ada rancangan undang-undang TNI. Mohon maaf, bukan Parpol ya. Rancangan undang-undang Kementerian, rancangan undang-undang Polri, dan rancangan undang-undang TNI. Ini dikebut luar biasa. 21 Mei ditetapkan sebagai usulan Komisi 1. 28 Mei menjadi kesepakatan inisiatif dari Balik dan Komisi 1.
Kemudian tanggal 28 Mei, tanggal 21 Mei itu Komisi 1 usulannya, 22 Mei jadi usulan balik dan Komisi 1, 28 Mei jadi usulan DPR. Cepat sekali Pak, nggak lebih dari seminggu kan ini kan, DPR. Kemudian 20 Mei dari inisiatif DPR, dikirimkan kepada pemerintah 7 Juni. Berarti berapa? 28 ke 7 Juni, nggak ada 2 pekan, nggak ada 2 pekan. Sepekan lah ya, kurang lebih ya, sepekan lebih dikit. Nanti ditunggu 60 hari, ditunggu surprise-nya dari pemerintah. Kalau ada surprise, surat presiden, maka saya mengindikasikan ini bukan sekedar inisiatif DPR, tapi saya menduga kuat ini inisiatif dari Presiden Republik Indonesia. Nah, apa yang terjadi? RU Kementerian nih. Kita tahu tadi ya, kementerian itu menurut undang-undang sebelumnya 34. Oke ya. Melalui RU yang baru ini, teman-teman sekalian, ini dikasih peluang kepada presiden terpilih untuk menambah jumlahnya terserah oleh mereka. Ada informasi mau nambah jadi 40 kurang lebih. Poin kalau nambah 40 berarti apa? Jatah kementerian pada banyak parpol akan diperluas. Kalau udah seperti ini sama juga bagi-bagi menteri akan menjadi koalisi besar, kontrol penuh, sandra politik. Ini titik kritis. Polri, mungkin nanti Bung Chandra akan banyak bicara soal bagaimana konten-konten hukumnya. Tapi yang saya baca di situ, usia pensiun ditambah 60-65 tahun, padahal jumlah pejabat tinggi atau perwira tinggi Polri itu banyak banget itu. Terus kemudian yang kedua itu penambahan kewenangan terkait dengan pengkoordinasian intelijen keamanan. Kemudian ada peluang juga menjadi kekhawatiran menjadi super body investigator. Dia mengatur atau mengkoordinir semua penyidikan-penyidikan yang ada di banyak lembaga-lembaga yang lain. Pertanyaan saya cuma begini kan, Polri itu kan punya banyak masalah juga. Misalnya contoh kemarin yang ramai kan, sandra politik atau kasusnya Sambu, kasusnya Irjen Teddy Minahasa yang narkoba itu, belum juga kasusnya yang terkait dengan illegal mining, yaitu Ismail Bolong. Ya. Ismail Bolong itu sudah sangat clear memberikan gambaran masalah Polri gitu. Belum lagi kemarin Indeks Mundi itu mempublikasikan bahwa Polri itu nilai indeks persepsi korupsi polisi itu 7,25. Ini tertinggi di Asia Tenggara. Ini kan masalah mereka. Harusnya RUU diberikan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi apa? RUU yang diberikan malah memperluas kewenangan Polri. Ini ada apa sebenarnya? Saya membaca ini semacam hadiah, semacam gift dari pemerintah yang ada supaya nanti memberikan tik kepada pemerintah yang ada. TNI, RUU TNI. RUU TNI ini ada satu yang penting saya baca. Satu, usia pensiun 60-65 tahun. Tambah lagi, padahal perwira tinggi TNI yang mohon maaf tanpa jabatan itu banyak banget. Ini kan nambah problem. Terus kemudian pihak-pihak TNI aktif itu boleh menjabat jabatan-jabatan publik ditambah lagi, diperluas jabatannya. Nah, terus kemudian yang ketiga namanya OMSP namanya, operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang ini ada resiko teman-teman sekalian. Apa resikonya itu? Resikonya itu hal-hal yang kemarin ilegal bisa menjadi legal. Ya misalnya terkait dengan pengamanan, ya pengamanan perusahaan tambang kah, pengamanan terkait dengan kemarin kejaksaan kah, itu kan sebenarnya dalam konteks kepentingan TNI nggak ada. Kalau sudah seperti ini, resiko terjadinya masuknya lagi dwi fungsi ABRI. Nah, padahal TNI itu harusnya lebih fokus pada problem-problem kedaulatan negara. Contoh apa kedaulatan negara itu? Sekarang Indonesia dekat dengan Laut Cina Selatan yang mengalami konflik, peluang Amerika dengan Cina berkonflik di tempat itu yang berpeluang mengganggu negeri kita. Kenapa nggak itu jadi konsentrasi? Yang ada malah TNI lebih masuk ke ruang-ruang sipil dan ini peluang kontrol penuh TNI oleh pemerintah apabila tidak ada proses-proses yang benar terkait dengan RUU TNI. Akhirnya apa? Dari semua gambar ini teman-teman sekalian, inilah populis otoriter. Mereka membangun kepada rakyat populer, tapi kepada kelompok kritis otoriter,
kepada lembaga-lembaga resmi, kooptasi dengan take and give, kasih hadiah tapi take, kasih hadiah tapi take. Inilah landscape politik kita ke depan. Apakah ini akan beresiko? Jelas beresiko. Problem luar biasa. Kenapa? Karena kemungkinan besar yang akan dilayani tidak lainlah adalah oligark, investor, dan para kapitalis. Pak Agung ngomong aja, yuk kita lihat bersama. Kalau kita baca, misalnya yang jadi pikiran ke depan, dari Pak Jokowi dan juga pemerintah hari ini adalah apa yang disebut dengan Indonesia Emas 2045. Apa sih Indonesia Emas tahun 2045 ini? Yuk kita lihat. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lupa pemerataan. Ini yang terjadi akhirnya. Ada kelompok 1%, ada kelompok 19%. Yang dibanggakan Pak Jokowi misalnya terkait pertumbuhan ekonomi di Maluku yang terbesar katanya di dunia, 27%. Tapi apa? Indeks Gini rasionya 0,3. Tinggi sekali. Kemiskinan nambah. Ini kan aneh. Pertumbuhan ekonomi lupa pemerataan. Inilah kapitalisme. Kemudian yang kedua, industriasi hilirisasi. Yang poin industrialisasi dan hilirisasi itu investasi asing. Investasi yang lebih banyak lagi. Inilah poin yang luar biasa yang ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kepemimpinan ke depan, prediksi saya adalah kepemimpinan yang populis, otoriter, untuk melanggengkan sistem ekonomi kapitalisme liberal, melanggengkan oligark, investor, dan para kapitalis. Sahabat-sahabatku sekalian, saya ingin menyampaikan kesempatan kali ini bahwa Indonesia luar biasa. Indonesia hebat sejak zaman dulu. Indonesia dilalui Sea Land on Communication, Selat Malaka. Ada Alki 1, Alki 2, Alki 3. Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Wetan. Ini jalur luar biasa. Jalur militer, jalur ekonomi luar biasa. Indonesia negeri kaya, negeri hebat. Kita membutuhkan kepemimpinan yang bukan populis, otoriter untuk kepentingan kapitalis. Tapi kita butuh berhijrah menuju kepemimpinan yang lebih baik.